Perkenalkan, nama saya Yun Siombing dengan NIM 2220000. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai jaringan dan sistem organ pada hewan. Kita akan masuk dalam materi pembelajaran jaringan dan sistem organ pada hewan oleh Yun Siombing dengan NIM 2220007. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jaringan hewan beserta fungsinya. Berikut ada beberapa jaringan. Yang pertama, mengenai jaringan epitel. Nah, di sini jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi atau menutup permukaan tubuh, organ tubuh, rongga tubuh atau permukaan saluran tubuh hewan, dan berfungsi untuk melindungi permukaan luar dan dalam organ. Dan berdasarkan bentuk dan susunannya, jaringan epitel dibedakan menjadi epitel pipi berlapis tunggal, epitel pipi berlapis banyak, epitel kubus berlapis tunggal, epitel kubus berlapis banyak, epitel silindris berlapis tunggal, epitel silindris berlapis banyak, epitel silindris berlapis banyak semua atau epitel silindris bersilia, dan epitel transisional. Yang kedua ada jaringan ikat atau jaringan penghubung, di mana jaringan ikat atau jaringan penghubung terdiri atas serabut-serabut yang kuat dan lentur yang ditemukan pada semua organ tubuh. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan dan organ, mengikat sel-sel untuk membentuk jaringan, mengikat jaringan dan jaringan untuk membentuk organ. Pada jaringan ikat, di sini kita dapat lihat berdasarkan struktur dan fungsinya, ada jaringan ikat longgar yang bersifat elastis karena matriksnya mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin, dan berfungsi sebagai pembungkus organ-organ tubuh dan menghubungkan bagian-bagian dari jaringan lainnya. Yang kedua ada jaringan ikat padat, bersifat tidak elastis karena matriksnya tersusun atas serat kolagen yang berwarna putih dan padat sehingga cairannya berkurang, dan berfungsi untuk menghubungkan berbagai organ tubuh seperti pada katup jantung, kapsul persendian, fascia, tendon, dan ligamen. Yang ketiga ada jaringan rangka atau jaringan tulang, di mana jaringan rangka atau jaringan tulang terdiri atas bahan-bahan yang mengeras. Fungsi utama jaringan ini adalah untuk menyokong dan melindungi tubuh serta menjadi alat gerak. Dan berdasarkan fungsinya, rangka memiliki fungsi sebagai formasi bentuk tubuh, formasi sendi-sendi, pelekatan otot-otot, bekerja sebagai pengungkit, penyokong berat badan serta daya tahan untuk menghadapi pengaruh tekanan tulang-tulang, proteksi, hemopoiesis, fungsi imunoglosis, dan menyimpan kalsium. Berikut yang keempat ada jaringan darah. Jaringan darah berfungsi untuk mengantarkan oksigen, zat-zat makanan, dan hormon. Jaringan darah terdiri atas sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Jaringan darah berbentuk cair dan mengandung sel-sel lepas. Yang kelima ada jaringan saraf, di mana jaringan saraf berbentuk anyaman yang tersusun oleh sel-sel saraf dan neuron dan berfungsi untuk mengkoordinasi dan meneruskan rangsang. Terdapat 3 macam sel saraf, yaitu sel-sel saraf sensoris berfungsi menghantarkan rangsangan dan reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Kedua, sel saraf monotorik berfungsi mengantarkan impuls monotorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga ada sel saraf penghubung, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Sel saraf mempunyai kemampuan iritabilitas dan konduktivitas. Iritabilitas artinya kemampuan sel saraf untuk bereaksi terhadap perubahan lingkungan, dan konduktivitas artinya kemampuan sel saraf untuk membawa impuls-impuls. Yang keenam, ada jaringan otot, di mana jaringan otot terdiri dari serat-serat yang panjang dan berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Dan berdasarkan struktur penyusunnya dibedakan menjadi 3 seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Ada jaringan otot polos, di mana otot polos bekerja lamban, tidak di bawah pengaruh otak. Sel otot polos terdapat pada organ dalam, misalnya di usus dan pembuluh darah. Serabut kontraktil otot polos tidak memiliki garis gelap dan terang. Sel otot polos berbentuk gelondong dan berinti satu. Sedangkan otot jantung terdiri dari sel-sel yang memiliki garis gelap dan terang seperti otot lurik, tapi bekerja di luar kehendak kita. Merupakan otot khusus penyusun organ jantung. Keistimewaannya adalah bekerja tidak di bawah pengaruh otak namun dapat berkontraksi secara ritmik dan terus-menerus. Yang ketiga adalah otot lurik, di mana sel otot rangka dikenal pula sebagai sel otot lurik atau sel otot bergaris melintang. Sel otot rangka mempunyai banyak inti, berkontraksi cepat tetapi tidak mampu bekerja dalam waktu yang lama. Otot lurik bekerja di bawah pengaruh otak dan melekat pada rangka tubuh sehingga sering disebut sebagai otot rangka.
kita akan masuk pada sistem organ pada hewan beserta fungsinya. Berikut kita akan melihat dalam tubuh hewan vertebrata terdapat berbagai sistem organ, yaitu yang pertama sistem organ pernapasan, di mana sistem pernapasan terdiri atas hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Fungsi sistem pernapasan adalah mendapatkan O2 dan mengeluarkan CO2 untuk memperoleh energi dan menyederhanakan senyawa organik. Yang kedua, ada sistem organ pencernaan, di mana sistem pencernaan terdiri atas rongga mulut, di dalamnya terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Saluran pencernaan dimulai dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kelenjar pencernaan dan pankreas. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan agar bisa diserap tubuh. Di sini kita melihat organ pernafasan pada burung, di mana terdapat lubang hidung, trakea, pundi-pundi udara, dan paru-paru. Kita juga melihat sistem organ pencernaan pada hewan yaitu kelinci. Terdapat gigi, kelenjar ludah, pankreas, sekum, rektum, anus, usus halus, usus lambung besar, esofagus, dan hati, yang terdapat pada sistem organ pencernaan hewan pada umumnya. Berikut, yang ketiga ada sistem organ ekskresi yang meliputi kulit, di mana terdapat kelenjar keringat mengeluarkan keringat. Yang kedua ada paru-paru mengeluarkan CO2 dan uap air. Yang ketiga ada ginjal, terdiri atas berjuta-juta nefron, ureter, kantung kemih, dan uretra. Dan yang terakhir ada hati. Yang keempat ada sistem organ peredaran darah, di mana sistem peredaran darah terdiri atas jantung, darah, pembuluh darah arteri, vena, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa, serta cairan limfa. Sistem peredaran darah berfungsi mengangkut sari-sari makanan dari usus halus ke seluruh tubuh. Berikut gambar sistem peredaran darah pada ikan. Yang kelima ada sistem organ rangka, di mana sistem rangka pada hewan vertebrata dapat dibedakan menjadi skeleton aksial dan skeleton apendikular. Skeleton aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang iga, dan tulang selangka. Sedangkan rangka apendikular terdiri atas tungkai atas yang tersusun oleh tulang belikat, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang pengupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari. Fungsi organ rangka adalah memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ yang lunak dalam tubuh, tempat menyimpan cadangan mineral, tempat pembentukan sel-sel darah, tempat melekatnya otot-otot, dan sebagai alat gerak pasif. Di sini ada gambar organ rangka pada simpanse, di mana dia memiliki tengkorak seperti yang sudah disebutkan tadi, pada skeleton aksial dan skeleton apendikular. Yang berikut keenam ada sistem organ otot, di mana sistem otot tersusun atas otot rangka sebagai alat gerak aktif karena menggerakkan tulang, dan otot polos yang terdapat pada organ-organ tertentu seperti lambung dan otot jantung. Sistem otot berfungsi menentukan postur tubuh sebagai alat gerak dan menyimpan glikogen. Yang ketujuh ada sistem organ saraf, di mana sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat, yaitu otak besar, batang otak kecil, dan sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf tepi terdiri atas 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf punggung. Saraf tepi ini berhubungan dengan alat-alat indera. Sistem saraf berfungsi menerima dan merespon rangsang dari luar. Dan yang kedelapan ada sistem organ reproduksi, di mana sistem perkembangbiakan yang melibatkan organ jantan dan betina pada hewan. Organ reproduksinya akan menghasilkan sel kelamin untuk perkembangbiakan, agar terbentuknya generasi baru. Jika sistem reproduksi tidak terjadi, maka tidak akan ada generasi berlanjut bagi para makhluk hidup, salah satunya yaitu hewan. Fungsi dari organ reproduksi ini adalah mempertahankan kelangsungan hidup satu jenis makhluk hidup melalui proses perkembangbiakan. Demikian penjelasan mengenai sistem jaringan dan sistem organ pada hewan. Terima kasih.